Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Setelah berakhirnya konferensi dunia, terciptalah sebuah aliansi besar yang terdiri dari player berbagai macam dunia dan mereka diberi nama Guardian karena inisiasinya adalah kelompok Guardian. Adapun pimpinan mereka itu adalah Grace McCarbin dan wakil mereka adalah Kim Si-Hon. Tentu saja nama Grace sudah tidak asing lagi, tapi Kim Si-Hon itu adalah nama player yang baru saja naik daun. Jason, salah satu pemain Amerika, tidak setuju jika posisi wakil komandan berada di tangan Kim Si-Hon. Lalu terjadilah perdebatan dan siapa sangka Jason dikalahkan oleh Kim Si-Hon. Itu adalah situasi yang sangat menakjubkan. Pertarungan keduanya disiarkan secara live. Tidak ada yang menyangka bahwa Kim Si-Hon akan bisa mengalahkan Jason. Lalu rumor pun mulai membesar-besarkan nama Kim Si-Hon. Bahkan ada yang menyatakan saat ini Kim Si-Hon sudah melampaui Chun Moo-jin. Tentu saja ada yang pro dan kontra dengan asumsi tersebut, mengingat Chun Moo-jin adalah master Kim Si-Hon dan belum lama juga semenjak Chun Moo-jin menjadikan Kim Si-Hon sebagai muridnya. Di sisi lain, Hansol tengah sibuk menonton berita yang isinya hanya membicarakan tentang pedang naga Kim Si-Hon. Padahal baru beberapa bulan yang lalu semenjak mereka membuat party bersama, siapa sangka kini nama Kim Si-Hon menjadi terkenal di seluruh dunia. Lalu Kang Woo yang berada di dekatnya pun berkata, "Hansol, ingatlah kau juga sekarang bagian dari anggota Guardian." Hansol pun menjawab, "Oh ya, aku luka." Semenjak konferensi dunia, kini Guardian mengungkapkan keberadaannya ke seluruh dunia. Memang menjadi organisasi rahasia adalah sebuah yang keren, tapi memiliki anggota yang banyak itu lebih nyaman. Lagi pula, keberadaan Guardian bahkan telah diketahui oleh kultus iblis bahkan dengan kelompok terkecil mereka. Jadi nampaknya menyembunyikan Guardian sudah tidak diperlukan lagi. Di tengah perbincangan tersebut, Echidna juga ada. Ia asik menonton tapi mengeluh. Itu semua karena anime favoritnya ditunda karena kesibukan seluruh dunia yang mempersiapkan perang melawan kultus iblis. Ia bahkan sampai berkata, "Karena orang jahat itu film kesukaanku, jadi ditunda. Lihat saja, aku akan menghancurkan mereka. Dengan begitu aku bisa bersantai sambil menonton." Adapun Kang Woo, ia menjadi terlalu pusing karena ada banyak hal baru yang harus ia pikirkan seperti monster kuno, para Archduke dan juga surga. Apalagi ia juga harus memikirkan tempat tinggal para dewa seperti Gaia. Terlalu banyak hal yang harus Kang Woo urus, tapi kali ini ia harus lebih berfokus kepada penaklukan kultus iblis. Di sisi lainnya, Gaia nampak sedikit muram. Lalu Hansol pun menghampirinya. Ia berkata, "Nona Gaia, apakah ada masalah?" Nah, biasanya yang menjaga Gaia adalah Grace, tapi karena Grace sangat sibuk mempersiapkan pertarungan melakukan kultus iblis bersama Kim Si-Hon, maka mau tidak mau Gaia harus ditempatkan di tempat yang paling aman, dan saat ini itu adalah rumah Kang Woo. Tidak hanya itu, ada alasan juga kenapa mereka tidak memperkenalkan Gaia dan juga Kang Woo. Pertama, mereka harus menyembunyikan anggota Guardian terkuat yaitu Kang Woo dan juga menyembunyikan anggota Guardian terlemah yaitu Gaia. Ini semua adalah strategi, walaupun itulah yang membuat Gaia sedikit khawatir, yaitu apakah tidak masalah membiarkan semua urusan ditangani oleh Grace dan juga Kim Si-Hon. Kang Woo pun berkata, "Ya,
itu lebih baik karena dengan demikian mereka bisa mempersiapkan berbagai macam hal di belakang layar. Lalu Gaia bertanya, Tuan Kangwu, bagaimana markas kultus iblis di Tibet? Kangwu pun menjelaskan beberapa hari yang lalu Kangwu pergi ke sana untuk memastikan seberapa besarkah markas kultus iblis Tibet, dan bisa dipastikan itu adalah markas terbesar yang pernah mereka temui. Setidaknya ada 5.000 anggota kultus, belum lagi ada banyak juga para iblis yang tinggal di sana. Jadi ini adalah perang besar pertama tepat setelah munculnya gerbang. Tentu saja ada hal yang membuat Gaia sedikit khawatir, yaitu rekrutmen baru atau anggota guardian baru. Mereka nampak sama sekali tidak khawatir dengan peperangan yang akan terjadi. Padahal jelas mereka juga mengetahui seberapa kuatkah anggota kultus iblis dan para iblis. Adapun Gaia, ia sadar benar pertarungan melawan kultus iblis akan menjadi lebih besar. Oleh sebab itulah di masa depan setidaknya mereka harus memiliki 30 player peringkat dunia untuk berhadapan dengan mereka. Jadi nampaknya berlatih adalah yang paling tepat, dan mendapatkan pengalaman langsung juga sepertinya akan menjadi keuntungan bagi para player yang terhambat oleh masalah pembatasan level. Jadi intinya perang besar ini juga akan menjadi solusi bagi player lainnya untuk bertambah kuat, dan sepertinya sebagian besar dari mereka memahami hal tersebut. Dan tak terasa 2 bulan pun berlalu. Para player baru yang memasuki Guardian telah selesai menjalankan pelatihan dasar mereka. Kini mereka berkumpul di bawah kaki Gunung Tibet. Jumlah mereka kurang lebih 10.000, di mana mereka terdiri dari player yang sudah menyelesaikan kebangkitan ke-7. Dan karena persiapan selesai, Grace sebagai pimpinan mereka pun berteriak, "Semuanya maju, hancurkan kultus iblis!" Dan tanpa ragu para player pun maju bergegas menuju markas kultus. Alasan mereka nampak buas sederhana, karena satu kepala anggota kultus atau iblis dihargai $50.000 Amerika. Itu adalah jumlah yang cukup banyak yang bisa mereka dapatkan dalam pertarungan kali ini. Tapi tiba-tiba sebuah ledakan besar pun terjadi. Ya, sepertinya anggota kultus dan para iblis menyadari penyergapan tersebut. Mereka bahkan sebagian besar terlihat senang, apalagi para iblis yang sudah lama mengurung diri di dalam pegunungan, dan pertempuran besar pun terjadi. Di sisi lain, Gaia hanya bisa menonton dari kejauhan. Ya, itu adalah tempat aman sehingga Gaia tidak perlu khawatir akan pertarungan. Walau demikian, ia khawatir melihat pertarungan antara anggota kultus dengan guardian. Ini adalah pertarungan skala besar di mana lawannya adalah para iblis dan juga anggota kultus yang gila. Di dekatnya ada Kangwu yang tengah menyembunyikan senyumnya. Oh ya, pada pertarungan kali ini, Kangwu tidak lagi berdiri di garis depan. Tentu saja itu untuk kemajuan para player di masa depan. Tapi jika ada iblis level Archduke, maka Kangwu akan turun berserta dengan Lilith dan juga Barok. Oh ya, alasan Kangwu menyembunyikan senyumnya adalah karena notifikasi yang selalu saja muncul pada sistemnya, yaitu atribut Reaper of Soul berhasil diaktifkan. Dan selamat, bagian lorong terdalam dari lautan energi iblis menjadi sedikit lebih melebar, dan notifikasi tersebut terus saja bermunculan. Alasannya sederhana, berkat atribut Reaper of Soul, Kangwu bisa mengkonsumsi para iblis yang dikalahkan bahkan tanpa bergerak sedikit pun.
Saking senangnya, Kang Wu bahkan sampai bergumam, memang benar kata orang-orang, makanan terenak adalah makanan yang kau dapatkan tanpa membayar. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari Player Written After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.